Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sartika, NPM 2451891, mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi review materi dari buku metode penelitian yang disusun oleh Bapak Umar Hamdan Nasution dan Ibu Listia Devi Junaidi. Langsung saja kita masuk ke bagian bab 5, yaitu metode penelitian dan variabel penelitian. Pada bab ini menjelaskan dasar metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pentingnya variabel penelitian. Peneliti harus mendefinisikan variabel secara konseptual dan operasional agar hasil dapat diuji secara ilmiah. Hubungan antar variabel menjadi inti analisis dalam penelitian. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau teknik sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sesuai objek penelitian. Metode berasal dari kata metos yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Metode penelitian bertujuan agar penelitian dilakukan secara ilmiah, teratur, dan menghasilkan data yang valid. Selanjutnya, metode penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian kuantitatif itu? Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengolah data menggunakan statistik sehingga menghasilkan data berbentuk angka dengan menekankan objektivitas melalui pengumpulan data yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian kuantitatif, proses pengukuran berperan penting untuk menganalisis hubungan antar variabel. Sedangkan penentuan sampel dihitung berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan dengan tingkat kepercayaan 95%. Adapun tahapan-tahapan prosedur penelitian kuantitatif diantaranya: yang pertama, mengidentifikasi masalah; yang kedua, studi literatur; yang ketiga, pengembangan kerangka konsep; yang keempat, penentuan variabel dan hipotesis; yang kelima, pengembangan desain penelitian; yang keenam, teknik sampling; yang ketujuh, pengumpulan dan kuantifikasi data; yang kedelapan, menganalisis data; dan yang kesembilan, menginterpretasikan hasilnya. Adapun jenis penelitian kuantitatif dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada metode komparatif. Pada metode komparatif digunakan untuk mengetahui dan membandingkan perbedaan antar variabel yang diteliti secara objektif tanpa melakukan manipulasi terhadap data. Pada metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta atau kondisi yang diteliti berdasarkan hasil pengamatan dan data yang diperoleh tanpa rekayasa. Sedangkan pada metode korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan, persamaan, atau perbedaan antara dua variabel atau lebih, sehingga hasil penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik. Berikut adalah cara menuliskan penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah mengamati dan menjelaskan kejadian. Ini adalah tahap awal penelitian kuantitatif yang mengamati suatu fenomena dan merumuskan pertanyaan atau hipotesis yang akan diuji. Yang kedua, pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan berupa informasi numerik atau angka yang dapat diukur untuk mendukung proses penelitian. Yang ketiga, menganalisis data dengan statistik, di mana data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis dan memperoleh kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian kualitatif. Apa sih yang kamu ketahui tentang penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam dengan mengkaji setiap kasus secara rinci. Penelitian kualitatif memerlukan data yang akurat dan lengkap, baik data primer maupun sekunder, untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang akan diteliti. Pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif terdapat beberapa pendekatan, diantaranya ada fenomenologi, etnografi, analisis induktif tematik, ground theory, studi kasus, analisis wacana percakapan, narasi, dan metode campuran. Yang pertama, fenomenologi. Pendekatan ini bertujuan memahami pengalaman dan makna suatu fenomena dari sudut pandang partisipan. Yang kedua, etnografi. Pendekatan ini mempelajari budaya, perilaku, dan kehidupan suatu kelompok secara mendalam melalui observasi langsung. Yang ketiga, analisis induktif tematik. Pendekatan ini mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama dari data tekstual untuk menemukan makna atau pola tertentu. Yang keempat, grounded theory.
Pendekatan ini bertujuan membangun teori baru berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian. Yang kelima, studi kasus. Pendekatan ini mengkaji secara mendalam suatu individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa tertentu. Yang keenam, analisis wacana percakapan. Pendekatan ini menganalisis bahasa, teks, atau percakapan untuk memahami bagaimana makna sosial dibentuk. Yang ketujuh, ada narasi. Pendekatan ini meneliti pengalaman hidup seseorang atau kelompok melalui cerita yang disusun secara kronologis. Yang kedelapan, yaitu metode campuran. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah penelitian. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dan dapat diukur nilainya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Variabel digunakan untuk memperoleh informasi yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, dan variabel antara. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat. Contohnya motivasi belajar yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan menjadi fokus utama penelitian. Contohnya prestasi belajar yang dipengaruhi oleh motivasi belajar. Yang ketiga, variabel moderator, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya, budaya atau lingkungan yang mempengaruhi hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Yang keempat, ada variabel antara, yaitu variabel yang menjadi penghubung antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati atau diukur secara langsung. Contohnya proses belajar yang menghubungkan minat belajar dengan kinerja siswa. Terakhir, definisi variabel. Definisi variabel dibedakan menjadi dua, diantaranya definisi secara konseptual dan definisi secara operasional. Definisi secara konseptual menjelaskan makna variabel berdasarkan teori atau konsep yang ada, sedangkan definisi secara operasional menjelaskan bagaimana variabel diukur dalam penelitian, termasuk indikator dan satuan ukur yang digunakan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.